Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, belanja kecantikan jadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2025. Lonjakan konsumsi untuk produk perawatan diri, pakaian, dan alas kaki membuat sektor ini mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan ekonomi triwulan 3 2025 tumbuh 5,04% year on year, melambat tipis dari 5,12% pada triwulan 2. Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan 3 ditopang oleh ekspor yang tetap kuat, serta konsumsi pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh 9,91%, sejalan dengan permintaan mitra dagang utama. Konsumsi pemerintah juga naik 5,49% didorong akselerasi belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% seiring aktivitas masyarakat yang semakin pulih. Dan pemirsa, gambaran data tadi menunjukkan bahwa lonjakan belanja kecantikan tidak hanya menjadikan fenomena konsumsi, tetapi juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga. Untuk mengetahui selengkapnya bagaimana sektor ini bisa menjadi penggerak ekonomi baru, akan disampaikan oleh rekan saya Rian Antono. Silakan Rian. Ya baik, terima kasih Ellen Gracia. Ini menarik sekali ya Ellen, ketika membahas soal kecantikan, biasanya orang hanya concern bahwa ini dampaknya terhadap saya sebagai konsumen seperti apa, apakah semakin cantik. Ternyata bukan hanya itu aja, tapi ini juga bisa membuat cantik perekonomian Indonesia, seperti itu. Dan memang ada hal yang menarik tentang daya beli pemirsa. Jika kita melihat bahwa sebelumnya dikatakan daya beli Indonesia ini sudah mulai melemah. Namun saya perhatikan dari sebelumnya, dari sejak pandemi sampai sekarang ketika membahas soal industri kecantikan, ini tetap menguat. Salah satunya jika kita bandingkan dengan data terbaru. Setelah kemarin BPS atau Badan Pusat Statistik ini merilis ekonomi Indonesia. Ternyata di tengah dinamika ekonomi global ada satu sektor yang justru menunjukkan performa yang sangat kuat. Konsumsi masyarakat untuk pakaian, alas kaki, dan terutama jasa perawatan diri serta produk kecantikan. Data terbaru dari BPS ini menunjukkan bahwa kategori ini menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat untuk tampil rapi, percaya diri, dan merawat diri bukan sekedar tren gaya hidup, tetapi juga menjadi bagian penting dari roda ekonomi nasional. Kita akan bahas selengkapnya dalam Tampil Cantik Jadi Primadona, sektor paling ngebut dongkrak ekonomi RI. Kita akan bahas di slide pertama. Oke, ini dia data pertumbuhan secara kekuartalan atau secara 3 bulan, di mana BPS terakhir ini memang sudah melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan dan 1,43% secara kekuartalan. Nilai PDB ini mencapai lebih dari 6.000 triliun rupiah. Dan menurut harga berlaku memang tersebut datanya diambil. Meskipun sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya, di mana BPS juga mencatat untuk kuartal ketiga hingga September dari Juli, ini tumbuh sekitar 5,04% yang seperti saya sampaikan, artinya masih terjaga di 5% walaupun memang menurun dibandingkan periode atau kuartal sebelumnya yang di kuartal 2 ini April, Mei, Juni sebesar 5,12%. Kenapa saya bilang sebelumnya mengalami peningkatan dan jadi penggerak ekonomi? Karena berdasarkan data angka subsektor pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan ini mengalami peningkatan tertinggi selama setahun terakhir. Kita akan lihat slide-nya pemirsa. Kita hanya fokus saja di yang warna kuning. Ini yang warna kuning pemirsa, 4,21, 2,91, dan juga 6,08. Kita akan fokus soal kenaikan. Kenaikannya ini sendiri memang kalau kita lihat pada periode tersebut, pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi, di mana dari 2,91 di Q2 2025, ini meningkat di Q3 menjadi 4,21%. Yang artinya ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk sandang dan perawatan diri naik sebesar 1,30%.
kita nggak perlu fokus ya di data ini. Kita hanya melihat fokus pada tahun 2025. Tapi walaupun memang kita melihat pada 2025, pada akhirnya memang ini cukup fluktuatif. Bahkan pernah di tahun 2023 ini mencapai konsumsi tertinggi untuk 7,01%. Ini yang menandakan bahwa memang nampaknya ekonomi Indonesia ini bukan switching, tapi mulai fokus untuk konsumsi kecantikannya menjadi glow economy. Tak hanya itu saja pemirsa, kita akan bahas di slide selanjutnya terkait dengan data-data yang kami rangkum. Data-data ini sendiri memang kami rangkum dalam MTV Insights, baik itu dari BPS dan juga beberapa data-data lainnya. Berbicara mengenai ekonomi terkait dengan beauty atau glow, bukan hanya data dari PDB, namun jika kita fokuskan terkait dengan belanja online, ini juga menunjukkan tren di mana belanja online makin naik di kuartal 3 2025. Dan pendorong terbesarnya datang dari produk personal care, mulai dari kosmetik sampai perawatan tubuh. Dan seperti yang kita ketahui juga, mulai kuartal 2 2025, BPS nampaknya sudah mulai fokus pemirsa. Sudah mulai memasukkan aktivitas e-commerce ke dalam hitungan catatan PDB, jadi transaksi di berbagai platform. Mungkin kita bisa sebut ya, apalagi itu ada Shopee, Tokopedia, Blibli, dan platform lainnya. Ini menjadi salah satu indikator penting untuk membaca arah ekonomi Indonesia. BPS mencatat transaksi digital tembus sekitar 200 triliun rupiah. Ini beberapa poin yang telah saya sampaikan, di mana sebelum juga tadi di Q3 2025 ini melonjak, dipimpin oleh produk kecantikan, dan juga transaksi online ini tumbuh sekitar 6,19% secara kekuartalan didorong oleh pembelian kosmetik yang telah saya jabarkan tadi, perawatan tubuh, pakaian, hingga perlengkapan rumah tangga. Artinya, kategori kecantikan ini menyumbang sekitar 17 hingga 18%, jauh di atas perlengkapan rumah tangga serta pakaian, sepatu, dan juga seperti yang kita ketahui untuk perlengkapan rumah tangga ini hanya menyumbang sekitar 14% saja, sementara pakaian hingga sepatu hanya mencapai 11 hingga 12%. Tren ini menegaskan bahwa tampil cantik seperti Ci Ellen tepatnya, ini benar-benar jadi mesin baru penggerak konsumsi masyarakat Indonesia. Lantas data apa lagi yang ingin saya sampaikan, kita akan lihat di slide selanjutnya. 4 kategori terlaris di e-commerce. Tadi kita membahas mengenai kenaikan e-commerce seperti apa data penjualannya. Kita akan lebih melihat secara rinci untuk trennya seperti apa. Kategori kecantikan ini masih menjuarai pemirsa di e-commerce, di mana data yang kami rangkum juga dari kompas.co.id yang memantau penjualan baik di Blibli, Tokopedia, dan Shopee yang menunjukkan sekali lagi bahwa perawatan kecantikan masih mendominasi transaksi sepanjang kuartal 3 2025. Nilai penjualannya bahkan tembus 11,09 triliun rupiah, naik sekitar 16,3% pemirsa. Dan ini datanya berdasarkan year on year atau tahun sebelumnya. Dan juga seperti yang kita ketahui, lonjakan ini juga dipicu oleh strategi bundling atau paket promo dari berbagai brand. Memang ada banyak sekali strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan-penjualan tersebut. Dan juga ada juga beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh masing-masing platform. Seperti yang kembar, kalau Anda sering belanja, tahu dong yang namanya promo 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan seterusnya. Dan ternyata cara ini membuat konsumen lebih tertarik membeli beberapa produk sekaligus. Angka penjualan kategori kecantikan juga jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Kita bisa lihat di sini angka-angkanya pemirsa. Ini merupakan 4 yang paling laris di e-commerce. Namun, sekali lagi kita highlight di sini, perawatan kecantikan yang paling tinggi 11,09, diikuti oleh makanan dan minuman 4,05, kesehatan 3,03, dan perlengkapan ibu bayi sebesar 2,03. Kita akan lihat apa lagi yang bisa saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa nampaknya ekonomi kita sudah mulai menunjukkan tren glow economy. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai subkategori perawatan kecantikan. Masih terkait dengan kategori yang paling cuan buat e-commerce, kita akan telusuri lagi. Jika tadi ada 4 beberapa kategori yang paling laris di e-commerce, sekarang dari kategori ke subkategori mana saja yang paling ramai selama kuartal 3 2025. Secara rinci kita akan lihat di sini ada alat rambut. Bisa dikatakan apa sih, Cellen, alat rambut? Ada hair dryer, ada rollingan rambut seperti itu kan. Nah, ini berada di angka 225,5. Diikuti oleh perawatan rambut, parfum, kosmetik lainnya, perawatan tubuh,
kosmetik mata, kosmetik bibir senilai 24,8, mungkin ini seperti lipstick, lalu juga ada face cream moisturizer untuk kosmetik wajah, perawatan kuku. Itulah tadi beberapa angka-angka di kuartal 3 2025 untuk e-commerce yang memang dapat kita lihat dan kita jabarkan yang menunjukkan bahwa nampaknya sekali lagi seperti yang di awal saya sampaikan, ini terus mengalami penguatan seperti apapun daya belinya. Nampaknya untuk industri kecantikan ini masih bisa survive, sehingga bagi Anda mungkin pelaku usaha yang berpikir ingin fokus kemana, ini bisa menjadi salah satu fokus untuk berjualan karena data dari BPS hingga tren belanja digital, gambaran besar ini sudah muncul sangat jelas. Kecantikan bukan sekedar kebutuhan gaya hidup, tapi sudah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Mulai dari meningkatnya belanja pakaian, alas kaki, hingga juga jasa perawatan diri sampai dominasi transaksi kecantikan di e-commerce, semuanya menunjukkan bahwa konsumen Indonesia kini semakin sadar penampilan, semakin melek perawatan diri, dan semakin aktif berbelanja, baik offline maupun online. Dan ini bukan hanya menggerakkan industri kecantikan, tapi punya multiplier effect ke banyak sektor lain, dari UMKM, logistik, distribusi, hingga platform digital. Dengan kata lain, tampil cantik hari ini bukan sekedar preferensi, tapi telah menjadi mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional. Bagaimana nih soal glow ekonominya, Cielen? Ya, jadi kalau bisa dilihat sekarang kebutuhan masyarakat ini tidak hanya makan saja dan minum saja, tapi juga tampil cantik ya. Sebetulnya tidak apa-apa sih, yang penting tampil cantik, tapi juga bisa menumbuhkan cuan-cuan baru untuk. Saya penasaran sama Cielen, sebagai ekonomi. seorang ibu, tapi seorang perempuan, bagaimana tanggapannya terkait dengan data-data yang telah tadi saya paparkan? Melihat bahwa pada akhirnya memang kecantikan menjadi sebuah kebutuhan primer di kondisi saat ini. Itu semua lagi-lagi balik lagi ke pengaruh dengan begitu pesatnya teknologi seperti e-commerce ya, yang memang promosinya, bundlingnya seperti tadi Rian sudah sampaikan, ini bisa menjadi daya tarik sendiri untuk konsumen Indonesia ya. Dan semoga dengan adanya ini mungkin bukan hanya Indonesia, generasi Indonesia emas 2045, generasi Indonesia glowing 2045. Betul gitu. sekali. Baik, terima kasih Rian atas penjelasannya yang begitu komprehensif, dan pemirsa kita akan beralih ke informasi lainnya.